parents itu cukup suportif lah, tapi specifically tadi yang ketika aku main bola itu orang tua aku ngebeliin aku sepatu bola itu aku bahagia banget. Specifically dibeliin apa yang aku mau, specifically didukung dan juga didoain semoga apa yang mami dan deddy kasih sekarang bisa berguna ya buat kamu dan bisa tercipta hal-hal baik gitu loh. Karena hal ini, karena barang ini kayak gitu sih. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesedihan kalian obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast. Gue Rira. Gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman kesepian dan juga lowest point dari para bintang tamu sama Pora. Dan cara mereka melewatinya. Salah satunya dengan obrolin aja. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, siapa nih, Ra? Tamu spesial. Iya. Gue ngefans banget loh sama dia. Oh ya? Langsung aja kita sambut kali ya. Langsung. Siapa? Kaminaldi. Halo. Moti. Halo Kak. It's a great pleasure untuk datang ke sini. Sama-sama. Thank you juga udah mau datang. Thank you. Udah siap nih ngobrol bareng Udah kita dong, berdua nih? ayo, let's go. Sik. Oke, sebelumnya Kak, tolong dong kenalin dirinya dulu. Oke, biar Sobat Nadir juga pada tahu. I see, ini kamera yang sini ya? Iya. Sini, Halo silakan. semuanya, nama aku Kaminaldi. Aku adalah seorang musisi yang dibesarkan di Kuala Lumpur dan sekarang tinggal di Jakarta. Usiaku 20 tahun dan aku memiliki hobi dan juga keseharian bermusik seperti apa yang biasa aku lakukan. Aku kuliah di Kuala Lumpur, jadi di saat ini aku menjalani dua hal di saat yang bersamaan, yaitu kuliah dan juga menjalani musik aku. Seperti itu. Musik solo atau ngeband nih? Aku solo tapi aku punya band session yang mengiringi Oh, aku di setiap oke. aku manggung. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih. Indie atau? Masih independen. Masih Betul, independen. masih independen. Oke. Lagunya tuh genrenya apa Kak? Nah itu sih satu hal yang paling sering ditanya ke aku, tapi aku sendiri pun bingung ya. Sebenarnya kalau lagu-laguku di-describe sesuai genre itu apa sih? Karena terlalu broad. Tapi kalau misalkan aku bisa bilang ya sebenarnya it's basically pop aja seperti itu. Karena itu adalah lagu-lagu yang secara genre populer lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Mm-mm. Udah berapa lama? I started my career, aku mulai karir aku di tahun 2020, jadi ini adalah tahun 2020. ketiga. Oke. Masih masih dalam fase mempertumbuhkannya gitu sehingga bisa jadi sebuah hal yang lebih settle. Karena tahun-tahun sebelumnya jarang rilis musik gitu-gitu karena satu dan lain hal. Seperti itu sih, semoga tahun ini bisa lebih aktif deh ya. Amin. Amin. Awalnya gimana tuh sampai bisa terjun ke dunia musik? Jadi sebenarnya karena emang orang tua nyemplungin dari dulu tuh ke musik, jadi hidup aku penuh influence musiknya dari ayah, dari ibu juga gitu, sehingga aku pun tumbuh mendengarkan musik dan juga mempraktisikan musik gitu loh, melakukan atau les piano, lalu choir, paduan suara seperti itu. Awalnya kayak gitu. Sampai akhirnya belajar buat nulis musik sendiri, arrange musik sendiri, dibantuin sama teman-teman, akhirnya punya tim dan sampai kayak sekarang. Oke. Tapi pasti ada dong dari diri sendiri sampai akhirnya pengen fokus di musik, karena itu bukan hal yang gampang kan? Oh memang, sampai saat ini pun itu merupakan sebuah goal yang utama bagi diri aku sendiri dan juga teman-teman yang involved dalam tim aku, karena ya this is what we love, this is what we do. Kita pengen excel dan juga succeed dari hal yang kita jalani sekarang, karena nggak ada yang bisa menggantikan sensasi ketika kita lagi perform dan membawakan lagu-lagu kita dan diapresiasi sama orang sih. Bagi aku, dari sudut pandang aku, yaitu makanya kita tuh lagi mau fight dan be the best version as possible, seperti itulah. Kayak gitu. Sekarang stay di mana nih? Tadi katanya lahirnya di Kuala Lumpur. Betul, aku lahir di Kuala Lumpur, tapi sekarang berdomisili di Jakarta Timur. Kayak ini, host yang satu ini.
Seperti itu, Jakarta Timur. Lahirnya di Kuala Lumpur itu karena apa? Karena kebetulan ayah dan ibu kerja di sana. Dan apa namanya udah menetap di Kuala Lumpur selama 3 tahun. Oh, oke. Dan di tahun 2003 itulah saya lahir. Apa namanya? Ya besar dan tumbuh di sana jadinya kayak gitu. Kapan pertama kali bukan balik ya, datang ke Indonesia? Kayaknya usia 4 bulan deh. Aku ingat Oh. aku masih digendong-gendong terus kata ibu tuh bikin pesawat nggak nyaman karena nangis mulu. Nangis mulu. Masih 4 bulan. Asli. Iya, kayak gitu sih kurang lebih. Itu pengalaman pulang pertama kali ke Jakarta. Cuma aku nggak ingat ya karena masih bayi juga. Tapi setelah itu balik lagi ke Malaysia kan? Betul. Terus balik lagi baru umur 8 tahun. Oh, Correct. lama juga. Correct. Udah stay di sini setelah 8 tahun itu atau? Enggak. Orang tua punya rumah di Jakarta, tapi sejak pertama kali aku lahir udah hidup udah tinggal di sana gitu. Jadi tinggal di sana. ya emang apa namanya? Aku lebih banyak childhood memories-nya di sana daripada di sini. Oke. Kesini kalau misalkan mau ketemu saudara, ketemu nenek, ketemu kakek ya baru pulang ke Jakarta kayak gitu. Tapi selama di sana itu sama orang tua kan? Sama orang tua kan masih kecil, nggak mungkin dong. Kecil saya 8 hidup sendiri. tahun Iya sih. sendiri. Betul, iya. Oke, langsung ke kita langsung ke topik dari podcast. Kalau mau nanya Oh lagi iya, boleh. belum nanya. Buru-buru Aku mau nanya banget. dong. Apa? Hobinya kakak nih apa nih sekarang? Hobi ya? Apa ya? Mikir dulu. Pengen ngomong bikin lagu, cuma kayak itu bukan hobi guys, itu sebuah hal yang dilakukan sehari-hari. Mungkin baca kali ya, baca buku. Buku apa tuh? Tentang apa? Sekarang lebih baca buku-buku tentang kampus sih, tentang Oh, jurusan. Jadi hal-hal yang seputar itu. Tapi baca juga apa namanya novel-novel sedikit-sedikit gitu. Tapi ya itu hal-hal yang seputar sama dunia kuliah-kuliah. Karena aku juga pun menikmati kuliahku alhamdulillah so far. Jadi ya lately hobi atau hal-hal yang dilakukan ketika waktu senggangnya itu. Kalau nggak main sama adik. Specifically hobbies, I guess reading books, making songs, those two things ya, sama traveling kali ya. Itu hal yang traveling suka tuh banget lagi. Suka sendiri atau beramai-ramai? Lately lagi sering rame-rame dan lebih sering menjelajah Malaysia karena Malaysia. lagi di sana kan. Jadi ya pakai momennya untuk mencari tahu Malaysia lebih dalam aja sih. Oke. Bentar, sorry. Tadi lupa nanya, kuliahnya jurusan apa? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Betul. Di mana? Di University Malaya. Oh, di ya. Di Kuala Lumpur, di jantung kota Kuala Lumpur. Oke. Seperti itu. Oke, Kak, kita masuk ke topik dari tema podcast kita. Ayo, let's go. Sebelumnya aku pengen nanya dong Kak, definisi sepi, sedih, kecewa, dan putus asa dari Kakak. Sepi dulu kali ya. Sepi dulu ya. Sepi itu kalau misalkan kita nggak punya siapa-siapa sih, kita nggak ada seseorang yang bisa kita jadiin naungan, tempat cerita, tempat tempat berlindung. Itu definisi bagiku ya untuk sepi sendiri. Nggak harus secara spesifik physically ada di sini atau hadir di depan kita, tapi ketika kita tahu kita punya seseorang yang bisa mendengarkan cerita-cerita kita, it would be very nice kan. So ya itu definisi sepi bagi aku. Sedih? Sedih. Sedih. When something atau sesuatu hal yang terjadi membuat kita atau suatu hal yang kita harapkan atau suatu hal yang kita tidak ekspektasikan terjadi di diri kita, tapi yang konotasinya tuh mungkin buruk tercipta atau terjadi di kehidupan kita, itu kan bisa menciptakan sebuah kesedihan ya. Kesedihan. Iya, bagi aku tuh that is satu kesedihan buat aku. Kecewa? Kecewa. Kecewa ini kayaknya konotasi lebih berat deh. Itu kan sedih, kecewa tuh kayak kalau yang terlintas di kepala, ini bebas kan definisinya Bebas, ya. apa aja ya. Kecewa tuh agak-agak kayak dikhianatin deh in a way. Kayak agak-agak lo tuh udah dikasih ekspektasi atau dikasih harapan A, tapi ketika lo got in return itu nggak sesuai sama apa yang lo mau. Kurang lebih sama seperti kesedihan, tapi kecewa itu mungkin lebih dekat ke marah. Minimal sedih tuh lebih kayak
ya udah ini sebuah kesedihan yang aku harus proses sendiri. Sementara kecewa itu mungkin bisa disebabkan oleh apa ya, tindakan yang bisa dibilang membuat diri kamu tuh lebih sedih gitu, bahkan cenderung marah gitu. Itu kecewa bagi aku kayak gitu sih. Lebih berat ya? In a way kayak gitu, yes. Kalau putus asa? Putus asa? Oh my god, putus asa. Putus asa tuh jenuh, putus asa tuh mentok, putus asa tuh gue nggak tahu lagi gue mau ngapain lagi. Gue nggak punya harapan, gue ada di titik paling rendah, gue nggak. Gimana ya caranya ya? Gimana cara bisa bangkit? Momen itu sih kayaknya putus asa bagi. Tapi pernah ada pengalaman? Pengalaman putus asa? Oh pernah banget, pernah sekali. Boleh tuh diceritain sedikit. Ini berkaitan sama musik dan juga kuliah sebenarnya. Oke. Seperti apa yang tadi aku ceritain di awal, musik adalah sebuah hal yang aku sangat cintai kan. Sebuah hal yang pengen aku jalanin banget. Sehingga musik tuh selalu comes up to my mind, selalu mendominasi pikiran aku. Even dikala aku misal lagi ada di kampus gitu. Lagi kuliah, terus setelah kuliah bukannya baca jurnal, malah mikirin musik, kayak gitu loh. Hal-hal seputar itu. Karena emang I feel like that is my world. I feel like that is where I belong and I feel natural in gitu. Sehingga ketika aku punya goal, ketika aku punya harapan untuk mau mencapai sesuatu dan tidak tercapai apa yang aku inginkan itu, kecewa, sedih, putus asanya tuh ada. Karena it doesn't happen once, it happens twice, thrice, and even more gitu. Pernah suatu kali, lebih spesifiknya tahun lalu, kita tuh udah plan out 1 tahun tuh kita mau ngapain, targetnya mau apa, berapa lagu yang mau diciptakan dan semacamnya. Tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Harapan-harapan yang kita set di awal itu tidak sama sekali tidak tercipta gitu. Lagu-lagu yang direncanakan untuk direkam nggak kejadian, manggung-manggung yang seharusnya kita lakukan nggak kejadian juga, banyak lah, semuanya fall apart. Kenapa itu? Kenapa itu? Specifically karena aku harus kuliah ke Kuala Lumpur. Tahun lalu tuh ada momen dimana tuh mahasiswa tuh masih nggak tahu ini online apa offline ya kuliahnya. Lanjutnya bakal online apa offline ya. Dan kira-kira mata kuliah yang aku jalani sekarang bisa nggak ya dipelajari secara online, karena kan pikirku saat itu hubungan internasional itu mainly kamu harus rajin baca aja. Cuma ternyata lebih luas, dan aku sekarang ngerti kenapa aku harus ke sana. Tapi di saat itu aku ngerasa terpuruk banget karena I can't continue hal yang aku cintai banget gitu loh. Atau bisa dibilang terpostpone aja gitu. Dan aku nggak tahu sampai kapan. Sementara itu yang selama ini aku branding kepada diri aku sendiri, aku mau jadi apa, aku selalu menggebu-gebu ketika aku mau melakukan hal-hal yang seputar dengan musik. Tapi ternyata nggak tercipta kan, aku harus berangkat ke Kuala Lumpur dan menjalani hidupku sebagai mahasiswa di sana. Dan itu sebuah hal yang aku sangat merasa asing gitu loh, kayak I have to go back to Kuala Lumpur, menyesuaikan diri lagi. Kan kebayang ya betapa bete dan betapa capeknya hal tersebut. Adaptasi itu melelahkan. Jadi ya, that is one of the toughest point that I have been through before. Seperti itu. Banyak sedihnya, banyak nangis ya di rumah, di apartemen di Kuala Lumpur. Karena ya gue ngerasa, gue nggak bisa nih melakukan hal yang gue suka seperti sedia kala nih, kapan gitu. Sampai akhirnya ya ternyata nggak begitu lama gue bisa pulang lagi ke Jakarta, kayak gitu sih. Itu baru tahun lalu ya? Yes, exactly, itu tahun lalu. Jadi goalsnya itu sama sekali semuanya nggak ada yang terwujud, atau? Dari 100%, 10%-nya kali tercapai. Oke. Itu kecil kan, relatif kecil kan. Jadi kebayang lah, kita udah kerja keras nih tim dari awal tahun, kita mau ngapain aja, tapi ternyata yang tercipta, yang terlaksanakan cuma ya 10% dari 100% itu. 90%-nya nggak kejadian sama sekali. Dan itu kan juga kita udah investasikan tenaga kita, pikiran kita, uang kita, dan gak jadi apa-apa gitu loh. Seperti itu. Apa aja yang dipikirin waktu itu tuh? Kita tuh mau rilis album tahun lalu. Kita tuh mau rilis album, kita tuh mau cepet-cepet
punya diskografi yang banyak di Spotify, tapi ternyata nggak tercipta gitu. Kita punya dan juga telah diundang ke beberapa festival antara bulan Agustus sampai bulan Desember. Cuma di bulan November aku harus pergi, aku harus lanjut ke Kuala Lumpur. Dan ya udah, akhirnya hal-hal yang selama 2 tahun COVID ini terhenti gitu ya. Kita kan tertahan kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, pergerakan kita limited. Itu pun ketika udah quote-unquote nggak COVID atau restrictionnya jadi lebih senggang, itu nggak bisa terlaksana gitu, karena aku harus pergi ke Kuala Lumpur. Kan jadi kayak, gimana ya, capek banget lagi ngejalanin ini terus gitu. Tapi aku mau banget gitu. Tapi ya udah, that's the reason why I have to keep on going, seperti itu kurang lebih. Tapi apa itu nggak ngeganggu kuliahnya? Jadi kepikiran musik terus gitu? Lumayan. Itu mengganggu kuliah sekali. Oke. Tapi gimana ya, I guess I have to face it aja, karena kuliah adalah sebuah hal yang penting bagi aku. Ini adalah sebuah kewajiban. Terlepas dari itu, aku juga suka keilmuannya. Aku sangat lekat dengan ilmuannya, dengan keilmuan tersebut. Jadi ya aku rasa aku nggak bisa juga meninggalkan kuliah gitu. Tapi di saat yang sama, sejujurnya aku lebih cinta musik. Aku lebih nyaman dengan musik gitu. Makanya balancing those two things memang it's quite of a challenging thing, tapi ya harus bisa kayak gitu. Jadi gimana caranya buat bikin kedua hal itu balance? Gini, kalau misalkan aku spend time buat nulis lagu selama 2 jam, maka aku harus belajar selama 2 jam. Oke. Prinsipnya kayak gitu aja sih. Aku berusaha untuk menyeimbangkan waktu dan juga mengefektifkan waktu yang aku punya. Minimize rebahan, minimize ngalor ngidul nggak jelas. Meskipun hal tersebut pun bagus ya ketika ngomongin proses kreatif pembuatan atau penciptaan musik kayak gitu. Tapi itu efektif. Lumayan efektif, lumayan membantu. Itu jadi mengubah habit yang awalnya aku ke musik banget. Aku kepikiran musik banget, mengganggu pikiran karena nggak bisa ngapa-ngapain kan. Iya, benar. Jadi akhirnya ketika pun aku capek sama musik, aku jadi bisa punya pelarian yang lain gitu. Which is kuliah aku gitu. Aku baca buku, aku nonton YouTube, baca jurnal seputar hal yang aku jalanin, dan alhamdulillahnya itu bisa mendistract atau memberikan sebuah distraksi terhadap hal yang aku jalanin di musik. Jadinya balance gitu. Kak, pernah nggak sih ngerasain homesick pada saat kakak lagi kuliah di sana? Pernah banget. Aku ingat banget tahun lalu tuh aku berangkat 7 November 2022. Terus ya selama kita hidup gitu ya. Mungkin ini juga hal-hal yang dialami sama banyak orang di luar sana, apalagi yang merantau gitu. Yang merantau ke negara atau kota lain. Kita hidup sama keluarga kita selama 20 tahun secara terus-menerus. Nggak pernah jauh liburan bareng. Apa-apa bareng deh. Dan ketika kita harus pergi dari kehidupan kita yang itu untuk bisa menjalani perkuliahan kita atau sebuah tanggung jawab gitu ya di negara orang, itu kan berat banget yang melepasnya. Apalagi ya untuk waktu yang cukup lama gitu loh. Dan saat itu yang aku pikirkan ya itu, I'll be away for quite a while. Aku akan jauh di luar sana untuk waktu yang cukup lama, dan aku kira aku nggak bakal pulang. Tapi sebulan sekali. Tapi 2 bulan pertama aku ngerasain itu banget. Kenapa pengen, iya maksudnya capek kuliah, pengen cerita. Biasanya kan ngeluh ke ibu gampang ya. Ke ruang tamu udah ada mama gitu, udah bisa cerita. Dan ketika itu aku ngerasain banget, ini aku lari kemana ya, aku pengen telepon cuma orang tua lagi sibuk gitu. Aku takut juga mengganggu kesibukan mereka. Sampai akhirnya ya aku berusaha untuk memberanikan diri untuk bisa ya telepon mereka gitu, cerita. Dan benar-benar mengeluarkan isi hatiku tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Kan biasanya gitu ya, anak cowok tuh suka gengsi untuk cerita ke orang tuanya. Tapi akhirnya ya itu bisa aku atasi dengan ya udahlah, nggak usah ada yang aku tutup-tutupi. Aku sedih, aku bilang sedih ke orang tua. Aku terpuruk, aku bilang ke orang tua. Hal seperti itu sih aku ceritakan ke orang tua aku. Dan ya mereka juga gimana ya, mereka ngeliat aku, karena mungkin
aku adalah satu-satunya orang di keluarga besarku yang merantau kuliah di luar negeri. Sisanya pada di UI semua gitu karena emang kuliah di sini. Yang lain di Jakarta aku doang nih yang decide untuk ke Kuala Lumpur gitu. Sebenarnya bukan masalah jarak, bukan masalah jarak karena Kuala Lumpur kan relatif dekat ya. Tapi knowing the fact that I have to stay there for 2 months karena proses visa dan semacamnya, aku nggak bisa pulang, aku nggak bisa balik, kayak gitu. Dan ya udah yang aku bisa lakukan di saat itu ya aku harus kuat-kuatin diri aja sih. I have to strengthen myself, kayak gitu. Kalau musik itu sendiri jadi salah satu cara buat nalin perasaan atau nuangin perasaan juga nggak? Sangat itu ya, media pasti. yang paling utama sebenarnya untuk mencurahkan atau menceritakan hal-hal yang aku rasakan kala itu. Ketika aku lagi kangen ibu, ya aku nulis lagu tentang rasa kangen sama ibu gitu loh, rindu sama ibu gitu. Karena ya ibuku adalah faktor yang sangat amat besar atau sosok yang sangat amat besar di hidup aku. Jadi ya beliau aku tuliskan. Meskipun belum keluar lagunya. Belum keluar, tapi soon enough akan ada insya Allah. Ya itu hal-hal yang aku lakukan. Dan saat itu juga kebetulan di saat yang sama kenapa aku bilang momen keberangkatan aku ke Kuala Lumpur ini adalah sebuah momen yang cukup menyebalkan, cukup buruk. Karena aku rasa aku tuh diserang dari berbagai aspek. Kesehatan mentalku, ketenangan aku, my sanity itu tuh diserang dari berbagai aspek gitu. Dari perihal kenyamanan tentunya direnggut dong. Aku nggak bisa lagi sama keluargaku for a temporary moment. Aku nggak bisa ngejalanin musik. Terus kehidupan asmara lagi berantakan-berantakannya. Nah, gimana tuh berantakannya? Kenapa tuh? Iya, jadi mungkin teman-teman di luar sana pernah ya kayak mau menjalani sebuah long distance relationship, udah committed sama niatan itu, tapi di tengah jalan atau menjelang kita berangkat, hubungannya malah kandas. Itu alasannya tercipta kisah tanpa arah. Kan itu kisah tampar sebelumnya. Beda Mungkin lagi. lagu kisahnya ya. Playful kali ya. Playful ya. Oke. Kayak gitu sih kurang lebih ya. Aku udah committed sama relationship-nya saat itu, aku udah plan out beberapa hal, tapi ternyata nggak jadi kan, nggak sustain gitu, nggak survive. Dan ya udah, saat itu aku ngerasa terpuruk banget, aku ngerasa ada di titik terbawah lah karena ya Allah, what other bad things could happen gitu. Masa iya sih aku ada lagi nih hal buruk yang datang gitu di hidup aku setelah aku udah merelakan diri untuk kuliah ke sana gitu ya secara offline dan diputusin sampai sana gitu. Padahal itu sebuah hal yang kita rencanain gitu loh. Yo nanti kita sustain ya. Kita plan A, plan B, plan C, plan D ya. Kita rencanakan berbagai hal itu cuma gagal. Banyak kayaknya orang-orang yang kayak gitu di luar sana. Gimana tuh waktu itu rasanya? Hancur sih men, hancur sih. Ya gimana ya kalau misalnya kita menjalani sebuah hubungan dengan seseorang, pasti orang tersebut di saat itu adalah orang yang kita paling merasa nyaman kan. Dan knowing the fact that that person is not going to be with us anymore karena keputusan sepihak, apalagi itu nyebelinnya luar biasa. Rasa sedih, kecewa ada banget tuh. Dua hal ini tuh ada banget. Sehingga ya ya mungkin copingnya cukup lama untuk bisa sembuh dari masalah itu gitu. Copingnya cukup lama sampai akhirnya sembuh sendiri dengan bantuan teman-teman yang care sama aku di Kuala Lumpur sana gitu. Dan aku juga realize kalau misalkan aku selalu ada di titik itu, aku nggak akan kemana-mana. I have to step up, I have to switch the game lah ibaratnya, kurang lebih kayak gitu. Sampai akhirnya ya sekarang lebih better, bisa settle alhamdulillah. Udah move on tapi sekarang? Oh sangat. Udah ring baru? Asik. Oh udah, cuma lagi di Korea juga sekarang. Tapi gak apa-apa, she'll be back in 4 months time. Asik. Udah jadi lagu cerita yang tadi? Cerita yang tadi? Iya. LDR? Bukan LDR-nya deh Yang kayaknya. mana nih? Lebih ke Yang tindakan-tindakan yang mungkin orang yang dulu ini melakukan ke aku. Belum sih. Belum? Belum.
Udah, tapi Beda. nggak begitu spesifik. Oh, Lagu oke. yang paling baru ini, Playing Full, kurang lebih menceritakan tentang itu, cuma nggak begitu spesifik. Lebih ke garis besar atau benang merahnya aja. Kayak gitu. Yang udah rilis yang lain-lainnya apa aja tuh ceritanya? Kalau single pertama itu tentang LDR. Distance Oh, judulnya. oke. Aku nggak tahu kenapa aku tulis itu. Kenapa? Itu aku tulis di kelas 11 SMA. 11 SMA. Nggak kepikiran. LDR. Kok bisa ya aku nulis lagu LDR gitu. Mungkin karena saat itu aku punya plan untuk kuliah di luar, tapi bukan di Malaysia saat itu. Aku mau kuliah ke Jerman saat itu. Cuma karena nggak jadi dan aku pindah plan, ya nggak jadi kuliah di Jerman kan. Tapi lagu distance itu sendiri itu proyeksi yang aku punya di kepala aja sama pacarku saat itu tuh kayak gimana. Tapi nggak jadi lagi. Nggak jadi kan ya. Kayaknya kita harus jatuh dulu nih beberapa kali gitu kan. Terus yang lagu kedua? Lagu kedua, Dua Nusa dan Nikem itu kurang lebih sih itu tentang itu rasa apresiasi aku atau rasa syukur aku terhadap orang yang udah baik banget kepada aku dan juga berhasil mengangkat aku dari titik jenuh dari kesedihan, kurang lebih kayak gitu. Kan judulnya Dua Nusa dan Nikem kan. Siapa itu? Kenapa? Siapa? Bagi aku maksudnya. Bagi aku Siapapun. Dua Nusa dan Nikem itu bisa siapa aja gitu. Oke. Itu lagu kalau misalkan udah muncul ke publik, interpretasi orang tuh bisa sebebas-bebasnya. Beda-beda pasti. Seperti itu. Kayak selain dari awal masa kuliah, ada nggak nih lowest point yang pernah dialami? Mungkin gimana ya? Mungkin bukan lowest point ya, tapi Apa itu? mungkin kerinduan aja kali ya. Hmm? Kerinduan terhadap sosok kakek aku yang Oh, oke. yang udah almarhum. Almarhum. Sedih aja gitu ketika aku tumbuh besar, I haven't seen him for a good amount of time gitu. Yang aku dengar, beliau adalah orang yang sangat berprinsip, orang yang sangat berwawasan. Ada banyak hal yang aku mau pelajari sama beliau. Aku kadang-kadang kalau malam-malam lagi ngapa-ngapain, aku juga suka bengong aja gitu loh. Orang-orang yang terdahulu yang udah pernah meninggal dan juga yang udah meninggal dan yang a part of my family tuh kayak gimana sih mereka, aku pengen deh coba kenal. Tapi specifically kakek aku, ya beliau sih orang yang aku rindu banget dan aku pengen coba ngobrol banyak sih kalau sempet ya. Cuma ternyata beliau udah nggak ada. Tapi kurang lebih itu sih hal-hal yang dua hal terbesar yang aku rasa cukup membuat aku ada dalam sebuah titik kesedihan tertentu gitu. Kadang-kadang kalau diingat-ingat terhadap hal-hal yang kakek aku lakukan ke aku atau cara beliau merawat aku dulu, itu kan ngangenin Deket ya dari kecil? cukup dekat. Tapi Tinggal sayangnya aku tuh cuma bisa ketemu beliau sampai umur 6 tahun. Oh, kenapa? Beliau meninggal di kala aku umur 6 tahun itu. Jadi nggak tahu, seiring jalan waktu aku bertumbuh dewasa, aku tuh jadi mikir beliau tuh orangnya kayak gimana sih sebenarnya, pemikiran apa sih yang beliau punya gitu loh. Makanya kayak sekarang aku benar-benar menggunakan momen yang bisa aku punya, waktu yang aku punya untuk bisa ngobrol sama orang-orang yang aku sayang gitu loh. I never want to miss a second, karena orang-orang yang ada di hidupku so far selama ini adalah orang-orang yang udah baik sama aku dan ya aku mau menjalani hubungan yang baik bersama mereka gitu. Sehingga ya aku tuh suka ngobrol sama mereka, sehingga aku kelak suatu saat kalau misalkan nauzubillah min dzalik satu persatu pergi, aku tuh udah bisa bilang kepada diri aku sendiri kalau misalnya aku udah cukup tahu mereka seperti apa, kayak gitu. Berarti hubungan kakak sama keluarga tuh ini deket ya? Alhamdulillah cukup dekat. Aku tuh dekat banget sama sepupu-sepupu aku dekat banget sama adik. Berapa bersaudara? Aku tiga bersaudara. Aku adalah Anak kedua? the oldest. Oh, Paling tua. paling tua. Hubungan sama keluarga, sama mama papa, sama adik-adik gimana? Kalau ke ayah dan ibu cukup unik sih ya. Gimana tuh uniknya? Ayah tuh yang mendukung aku musik.
Oke. Karena beliau dulu tuh dilarang sama orang Oh, tuanya. iya. Karena satu dan lain hal. Jadi papaku tuh sekarang ya beliau berusaha untuk mendukung dan juga mensupport anaknya dari segi apapun sih. Karena ibaratnya I'm living his dream gitu lah. Aku bisa menjadi musisi tanpa ada restriction apapun gitu. Kalau ibu tuh yang lebih akademis. Bukan berarti ayah nggak akademis ya. Okay. Ayah tuh sangat akademis juga, tapi di saat yang sama ibu tuh juga yang ngingetin, ayo edukasi jangan lupa, edukasi jangan lupa. Itu sih, aku sering diskusi juga sama ibu dan ayah perihal kuliah, perihal hal-hal yang aku jalani sehari-hari, tentang musik juga. Iya, aku Supportive juga, banget ya, alhamdulillah, aku juga sering curhat ke mereka berdua kalau misalkan ada sesuatu hal gitu ya yang menyebalkan atau yang cukup menyedihkan. Ya seperti itu sih kurang lebih. Kalau ke adik-adik, karena jaraknya cukup jauh, ada age gap yang cukup jauh di sana. Jadi aku tuh cukup jadi figur apa ya? Kakak tapi yang gimana ya ngebahasnya ini ya? Yang mungkin lebih sedikit berantem sih sama adik-adiknya. Karena ya jaraknya jauh, apa sih yang mau dia berantemin gitu. Tapi jayalnya mah ada gitu. Rita sering lihat kalau misalnya di backstage isengnya kayak gimana. Aku sama adik-adik aku. Tapi untuk adik-adik aku sendiri ya aku ngedidik mereka seperti apa yang aku plan out atau harapkan gitu ya. Aku mempaparkan mereka dengan musik. Aku ngasih denger mereka referensi musik aku, sehingga ya mungkin kalau adik-adik aku ada yang interested sama musik, ada yang bisa ngikut juga, tapi kalau enggak ya nggak masalah. Jadi I'm trying my best untuk bisa hadir dalam proses bertumbuhnya mereka. Oh iya, satu hal lagi, tadi lagi nanyain kesedihan kan. Satu hal yang aku rasa cukup berat kala itu ketika aku berangkat, atau mungkin sampai sekarang aku masih ngerasain ini tuh sebuah hal yang cukup menyedihkan gitu ya. Ketika aku lagi ada di luar negeri, ketika aku lagi nggak ada di rumah, waktu kan tetap harus berjalan. Ayahku, ibuku, adik-adikku, mereka bertambah tua dan juga bertambah dewasa. Ketika kita nggak bisa menyaksikan pertumbuhannya mereka hari demi hari, itu yang menyakitkan buat aku gitu loh. Itu yang bikin aku sedih gitu loh. Kayak aku pernah sesekali ketika aku pulang dari Kuala Lumpur ke Jakarta, itu keadaannya aku udah nggak pulang 2 bulan. Ketika aku nyampe di Jakarta, kok adik gue tiba-tiba tinggi ya? Kok adik gue nggak secimit ini ya? Padahal tuh gapnya tuh cuma 2 bulan, tapi karena di usia segitu adalah usia pertumbuhan, jadi aku tuh ngerasa banget ada perubahan yang sangat amat signifikan, sehingga saat itu aku ngerasa kayak aku nggak bisa banget nih untuk bisa melihat mereka bertumbuh hari demi hari. Nggak ada lagi bising-bising pagi-pagi mereka siap-siap berangkat sekolah terus aku anterin. Itu masih hal yang aku rindukan sekali ketika aku ada di sana, sampai akhirnya aku sedih juga, aku nangis juga kayak gitu. Dan ya udah aku nggak gengsi, aku ceritain aja ke adik-adik kalau misalnya aku sedih, aku nangis, aku kangen sama kalian, aku ceritain gitu. Karena ya I just want to let them know that I love them gitu loh. Terus apa kata mereka? Mereka yang gengsi malah. Gitu loh. Mereka yang gengsi gitu. Lucu. Apa nih? Apaan sih? Apa sih gitu? Emang harus ya tepuk tangan buat abang? Kayak gitu. Cuma ya mereka masih kecil gitu. Nanti along the way mereka kan pasti akan bertumbuh dewasa. Mereka akan ngerti. Kayak gitu. Tapi lucu deh. Kalau misalkan lagi nyanyi nih, padahal mereka berdua tuh ikut nyanyi. Cuma kayak sok-sok gitu. Kayak sosok gengsi gitu kan. Ngapain sih tepuk tangan buat apa? Iya, gue tuh tahu lu kayak gimana di rumah gitu ibaratnya. Lucu. Iya. Berarti deket banget ya. Okay. Selain yang udah diceritain tadi itu, inspirasi buat musiknya itu apa lagi? Selain dari cerita-cerita kehidupan aku spesifik dari pengalaman sendiri. Aku juga suka ini sih, ngelihat keadaan dunia seperti apa. Aku cukup bukan lebay ya, tapi in a way melankolis lah terhadap hal gitu. Ketika aku melihat sebuah yang bisa menggerakkan hatiku terhadap sebuah perasaan tertentu, ya aku curahkan ke musik gitu loh. Sama seperti musisi-musisi lainnya di luar sana. Tapi untuk
kisah-kisah yang aku angkat bukan cuma kisah aku sendiri yang aku tulis gitu. Aku kadang-kadang ngelihat mungkin kisah orang, kisah orang yang dekat dengan aku, sepupu aku gitu. Rasanya kehilangan pasangan yang kehilangannya tuh secara permanen gitu, aka meninggal gitu. Itu kan berat banget ya. Berat banget. Dan aku memproyeksikan perasaan dan pikiran aku di dia gitu. Ya, dalam proses aku nulisnya juga aku sampai ke bawah nangis juga gitu. Berat juga ya. Berat banget kan, ditinggal orang yang paling kita sayang, orang yang paling kita nyaman. Apalagi secara permanen. Iya. Dan everything ended well, tapi ya beliau harus pergi meninggalkan hidup kita. Gitu. Itu sakit sih. Berarti menulis lagu juga pelarian yang kakak ya? Jelas dong. Iya. Pelarian banget. Bukan ada dua, ada menulis lagu tuh bisa jadi dua hal. Pelarian dan juga pencurahan rasa. Kayak gitu. Kak, kan tadi udah cerita-cerita yang sedih, yang pengalaman-pengalaman kakak yang mungkin sedih lah gitu. Ada nggak sih hal yang paling bahagia yang kakak pernah lakuin? Yang membahagiakan gitu ya? Yang paling teringat gitu, core memory. Core memory. Ini sebenarnya sepele sih. Nggak sepele lah ya. Tapi ketika aku kecil, aku pernah gini, aku tuh dulu punya beberapa hobi. Aku suka main bola juga saat itu. Dan saat itu tuh aku ngerasain banget, oh ternyata orang tua aku tuh sayang sama aku gitu. Ketika mereka tuh ngedukung apa yang aku inginkan. Aku pengen main bola, dibeliin suatu bola, dibeliin equipment bola. Aku pengen main piano, dibeliin piano. Jadi emang parents itu cukup suportif lah. Tapi specifically tadi yang ketika aku main bola itu orang tua aku ngebeliin aku sepatu bola, itu aku bahagia banget. Specifically dibeliin apa yang aku mau, specifically didukung dan juga didoain. Semoga apa yang mami dan deddy kasih sekarang bisa berguna ya buat kamu dan bisa tercipta hal-hal baik gitu loh. Karena hal ini, karena barang ini. Kayak gitu sih. Itu satu. Apa lagi tuh? Tapi ketika aku perform di atas panggung dan ketika ngelihat ibu dan ayah aku tersenyum, ketika aku perform well di atas panggung, itu kebahagiaannya nggak tertandingi sih. Itu senang banget gitu aku ngerasanya, kayak look mom, I made it gitu loh. Rasanya tuh in a way kayak gitu, kayak ini loh Mi, sebuah hal yang aku perjuangkan gitu selama ini buktinya gitu. Mami sama Didi bisa lihat gitu. Aku masih berusaha, tapi mudah-mudahan Mami udah cukup bisa bangga melihat titik di mana aku bisa berdiri sekarang gitu, kurang lebih. Mereka sering datang setiap perform atau? Papa kemarin datang. Papaku kemarin datang, papa mamaku kemarin datang sama adik-adik aku juga. Tapi untuk mama sendiri, beliau memang cukup rutin datang ke panggung-panggung Kaminal DC. Sebelum-sebelumnya. Kayak gitu. Rasa bahagia itu cuma muncul pas pertama kali mereka datang aja atau bahkan sampai sekarang? Sampai sekarang masih ngerasain sih gitu loh, kayak ketika pulang, ketika turun backstage, ketika turun manggung aku ke backstage, ke ruangan tunggu, ada mama papa, terus aku dipeluk gitu, atau aku dikasih ucapan congrats, bagiku tuh juga udah sangat amat, ya it means a lot lah bagi aku gitu, karena mereka tahu perjuangan aku kayak gimana so far, dan aku bukannya bilang aku udah mencapai sebuah titik di mana aku sukses banget ya, tapi I'm going through there, dan proses kesana tuh sangat melelahkan, dan ketika mereka bisa mengapresiasi effortku selama ini tuh sebuah hal yang stress relieving banget gitu mungkin. Kak, ada nggak sih teman curhat yang dari dulu sampai sekarang? Dari dulu sampai sekarang? Oh, ini drummer aku. Siapa nih? Yang mana nih? Ini udah pernah ketemu belum sih? Yang lama kan? Iya, yang pakai kacamata. Iya, namanya Aurelius. Dia teman aku dari SMA. So far, selain my current partner, pasanganku yang sekarang, orang tuaku, dan juga adik-adik aku, dia adalah salah satu orang yang bisa memahami keluar dalam lah, alhamdulillah. Dia sahabat aku dari SMA. Spend time mulu deh aku sama dia. Teman hobi, teman bermusik juga. Ya, aku sehari-hari sih
sering banget ya cerita sama dia. Terlepas dari aku curhat sama pasangan aku atau sama orang tua aku, ya aku cerita sama dia kayak gitu. Sih. Ada nggak yang mau disampaikan? Buat mereka. Ini sih jangan pupus akan harapan aja ketika kita ada di titik terendah. This might sound cliche, tapi bagi aku ini sebuah hal yang penting dan juga ini sebuah hal yang selalu aku pegang gitu. Ketika kita ada di lowest point, when we are in our lowest point, jangan pernah ragu untuk reach out orang, untuk minta pertolongan dan juga cerita apa yang kamu rasakan gitu. Karena kita hidup di dunia ini berdampingan. Pasti ada orang yang care sama kita. Pasti ada orang yang mau membantu kita ketika kita sedang struggling gitu. Jadi ya udah, mulai terbuka untuk bisa menceritakan apa yang kita rasain. Jangan pikul beban itu semua sendirian karena sakit. Dan orang-orang yang ada di sekitar kamu mudah-mudahan juga pasti bisa ngebantu proses bangkitnya kamu kembali. Dan kamu juga pasti bisa bangkit. Dan kamu juga pasti bisa bangkit kembali ketika kamu punya harapan untuk bangkit. Seperti itu sih kurang lebih. Oke, kalau ke keluarga, pacar, teman, sahabat tadi, ada nggak yang mau disampaikan? I just want to say that I love you all so much. I really value your presence, and I don't want to lose that. Keep being a great people, a great person that surrounds me and the ones that you love. Karena mereka salah satu alasan kenapa aku mau menjalani ini gitu. Aku mau bermusik, aku mau sukses karena aku mau membuktikan ke mereka kayak, hey, your support works, your support is that valuable for me gitu. Jadi, I love you guys and that's all. I love you guys. Seperti itu. Harapan untuk Kaminaldi selanjutnya. Semoga tahun depan album bisa kelar ya. Amin. Semoga kita bisa tour suatu saat. Tahun depan mungkin, I don't know. Mudah-mudahan aja. Semoga yang dengerin banyak. Semoga teman-teman di luar sana bisa merasakan pesan yang aku akan sampaikan di lagu-laguku dan bisa merasa terwakili. Seperti itu. Oke, kalau ada yang mau kerjasama gimana nih? Kerjasama? Hubunginnya kemana? Kalian bisa kontak manajer aku, ada di bio Instagram aku, namanya Sena, atau bisa ke ke akun Instagram label aku. Tapi aku lupa, apa itu? Sinkosia LTD, @sinkosia_ltd. Oke. Kalau mau dengerin lagunya kemana nih, Kak? Ya, kalau mau dengerin lagu aku bisa ada di Spotify, search aja Kaminaldi. It's available in all digital streaming platforms, nggak cuma Spotify, ada di Apple Music juga, dan juga berbagai platform lainnya. Dengerin Playful, karena itu lagu yang paling baru aku rilis kemarin tanggal 9 Agustus. Semoga kalian suka, and I guess that's pretty much it, Rira. Oh iya, Kak, kita foto dulu ya. Boleh. Oke, Sobat Nadir, terima kasih yang sudah menonton episode kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. See you! This is Playful by Kaminaldi. Pulling up the curtains, sleeping on the burden that you gave me last summer. Your heart is full of quizzes, questions that until now it is hard to answer. Baby, you let me know why your mind is full of riddles. Baby, you let me know why your words are hard to read. And baby, I'll let you know if you keep on playing, I'll be playing it back to you, playing it back to you. Baby, you let me know why your mind is full of riddles. Baby, you let me know why your words are hard to read. And baby, I'll let you know if you keep on playing, I'll be
playing it back to you, fooling it back to you. Oh, you give all affections, you give affirmations, but then you dare to put me on my lowest point. You give all affections, you give affirmations, but then you discourage me again and again. Baby, you let me know why your mind is full of riddles. Baby, you let me know why your words are hard to read. And baby, I'll let you know if you keep on playing, I'll be playing it back to you, playing it back to you. Baby, you let me know why your mind is full of riddles. Baby, you let me know why your words are hard to read. And baby, I'll let you know if you keep on fooling, I'll be fooling it back to you, fooling it back to you.